Broca and Wernicke's area. Berbicara dan bahasa adalah kunci berjalannya hubungan dengan baik. Storyteller, White Rose. Dr. Arasha Kenzo, spesialis ortopedi, konsultan hip and knee. Seminggu sudah waktu terhektik lewat. Pintu ruang praktek perlahan terbuka. Maaf dok, pasien sudah habis dok. Pemberitahuan yang akan selalu menjadi kabar bahagia bagi para praktisi pastinya. Oh, iya terima kasih. Lalu aku cek jadwal di layar HP. Seingatku hari ini memang kosong. Tidak ada jadwal operasi di rumah sakit lain juga. Akhirnya aku bersandar dan memijat pelipisku yang tidak sakit. Hanya merasa lebih nyaman saja. Aku menghembus nafas panjang. Kembali kubuka layar HP. Kali ini bukan membuka kalender atau reminder, tapi membuka WhatsApp. Tiba-tiba teringat pada Shisha yang terakhir kali mengomel panjang lebar. Lalu, sampai saat ini baru mengirim pesan sekali padaku. Aku putuskan untuk menelponnya. Semoga diangkat, batinku. Nada dering dari seberang sana hanya perlu beberapa saat sampai suaranya terdengar. Halo, sudah ingat kalau masih punya pacar? Belum sempat aku berucap pun sudah dihajar duluan. Iya Syah, maaf ya. Bisa ketemu gak sekarang? Kamu lagi sibuk? Oke, ketemu di PVJ aja lah ya. Masih belum terlalu sore juga, jadi gak macet-macet amat kan? Kamu dari RS mana? Terdengar nadanya yang mulai tenang. Aku dari Hasan Sadikin ini kok. Kamu udah selesai praktek? Tanyaku. Enggak, hari ini aku izin gak masuk. Lagi gak enak badan aja. Oke, see you. Aku TW 10 minutes later ya. Oke. Aku langsung bergegas melepas jas putih dan menuju parkiran. Tidak begitu jauh memang jarak ke PVJ, tapi yang bikin terasa jauh itu karena macetnya. Memerlukan waktu soalnya kita harus berkeliling kota Bandung dulu, baru bisa sampai. Sepanjang perjalanan, isi otakku kali ini dipenuhi oleh pertanyaan dan pikiran tentang kehidupan pribadiku. Seputar kisah asmara yang perlu aku yakini sekali lagi. Perlukah aku lanjutkan menuju akhir pencarian atau aku akhiri setelah melewati waktu yang cukup panjang, bahkan untuk saling mengenal dan usahaku untuk membuka diri pada seseorang. Hela nafas panjangku di sela-sela suara hujan dan bisingnya klakson kendaraan yang semakin padat. Iya, mari tempur cari parkir. Inilah salah satu alasan aku malas membawa kendaraan pribadi, terutama di waktu-waktu seperti ini. Tapi sudah terlanjur, dan biasanya Syesha pun tidak akan membawa kendaraan kalau akan bertemu denganku. Ribet katanya, nanti kita terpisah lebih cepat. Ya ampun. Setelah berkeliling, akhirnya mendapat parkiran juga. Ya lumayan lah, gak terlalu jauh. Saat aku ingin membuka pintu mobil, ternyata mobil yang parkir di sebelahku bersama keluarganya. Seperti dari luar kota. Terlihat orang tua bersama satu anak perempuan dan 2 anak laki-lakinya. Wah, kesayangan tuh pastinya anak perempuannya, batinku. Dan tanpa sadar tersenyum karena mengingatkanku pada Kak Gladys. Keluarga itu pun memasuki pintu menuju mall terlebih dahulu. Setelah dipikir-pikir, udah cukup lama tidak berkumpul bersama keluarga. Semuanya terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Halo, iya Syah, kamu di mana? Ucapku saat mengangkat telepon dari Syesha. Aku baru masuk nih. Kamu di mana? Tempat biasa ya sayang? Lalu hanya aku yakan saja pertanyaan Syesha dan menutup sambungan telepon.
Benar saja, tidak butuh waktu lama sampai akhirnya aku dapat bertatap muka lagi dengan pacarku. Sayang, kangen, ucapnya sambil memelukku. Ya Syah, udah yuk duduk. Ku tepuk punggungnya lembut lalu berdiri untuk memesan minuman untuknya. Sesha tidak makan cemilan biskuit atau apapun. Dia bilang kalorinya berlebih, nanti bisa overweight. Ya, dia memang ketat soal dirinya dan perawatan tubuhnya. Sayang, Arasya, akhirnya kita bisa malam mingguan bareng lagi ya. Sambil duduk, Sesha memotret minuman kami dari berbagai sudut. Mau aku upload dulu di Snapgram, udah lama gak update. Sabar ya, aku edit dulu biar bagus. Aku hanya menatapnya. Ya, itulah rutinitas pertama setiap kali kita bertemu. Pikiranku entah terbang ke sana kemari. Harus aku obrolkan sepertinya. Sesha, udah, tanyaku. Udah sayang, udah, sebentar lagi. Kenapa? Masih sibuk dengan HP di genggamannya. Sesha, kamu maunya hubungan kita gimana? Jujur saja, aku bukan orang yang pandai berbasa-basi. Wah, emang ya, Arasya, still Arasya. Gak berubah dari zaman preklinik sekalipun. Zaman kamu residen, ternyata gak merubah kamu juga ya. Jadi gimana Syah? Lalu dia duduk, menyilangkan kakinya, menatapku lekat. Kamu tahu kan, dulu aku yang pertama kali membuka percakapan denganmu. Kamu tahu seberapa aku kagum sama kamu dan pengen deket sama kamu. Aku masih terdiam. Aku kembali pada masa-masa itu. Sungguh sudah terlampau jauh di belakang sana. Jika memang bercerita persoalan preklinik, masa di mana mengajar sarjana agar dapat segera menuju masuk profesi. Itu kurang lebih 12 tahun yang lalu. Aku masih ingat saat pertama kalinya seorang perempuan mengajakku berbincang berkali-kali. Mengajakku bertemu di luar kampus. Ingat kok, pertengahan semester 4. Responku. Lalu? Lalu haruskah kamu bertanya lagi, apa mau aku dalam hubungan kita yang sudah selama itu? Pada akhirnya, apa aku juga yang harus melamarmu, Arasya? Ucapnya lagi padaku. Sejujurnya, aku pun gak tahu kenapa aku harus suka sama orang kayak kamu. Romantis? Enggak. Egois mungkin lebih tepat untuk kamu. Nilai lebih kamu hanya ada pada kepintaran kamu yang luar biasa. Status keluarga kamu terutama di kalangan kita tenaga kesehatan. Dan kamu yang mapan. Aku benar-benar terpukul berkali-kali dengan rentetan yang dikatakan Sesha. Pertama, soal melamar. Selanjutnya adalah alasan yang mungkin selama ini dia pendam agar bisa bertahan bersamaku. Maaf ya Syah, sebelumnya perlu aku luruskan. Bahkan kita belum sampai 12 tahun. Mungkin kita satu kampus, satu tempat pendidikan yang menjadikan kita sering ketemu di tempat yang sama. Aku ngerasa kita mulai benar-benar dekat itu di koas, saat sedang ambil profesi. Setelah itu pun aku masih sibuk dengan residensiku di ortopedi. Ya kan? Aku tanyakan ulang padanya. Mungkin dia perlu kuingatkan lagi sejarah kita bertemu. Sesha masih terdiam. Oke, aku lanjutkan. Di pertengahan residensiku, akhirnya aku ketemu kamu lagi tanpa sengaja di sini. Ingat, Sesha masih tidak bergeming. Kalut pikiran aku. Oke, maaf Syah, maaf. Aku sadar aku salah.
aku memang bukan sosok laki-laki yang bisa romantis. Dan aku memang masih banyak sekali kekurangan, terutama soal perhatian untuk kamu.